wah ini benar-benar premium ya. Ini benar-benar premium. Percayalah kalian pakai ini, 2 minggu kalian akan putih glowing dan juga cerah. Tapi kalau misalnya kalian lepas ini, hancur muka kalian. Skincare Bepom mengandung hidroquinone 4,7%. Dan kalau pasien beli nih, nggak ada yang salah loh. 0,38. 380 kali lipat. 300. Dan dapat standing applause dari kita. Kembali lagi di acara O-Review bersama sahabat saya Dr. Oki Pratama dan Dr. Ekles. Thank you Dr. Richard. Ore ya. Iya. Oki Richard Ekles Review. Hari ini spesial, kita akan bawakan, biasanya cuma bawa 1. Ya. Hari ini kita mau bawakan 3 brand diduga mengandung merkuri dan hidroquinone. Mantap. Oke, sesuai dengan visi misi kita juga mereview kan sekaligus mengedukasi dan kita perangi skincare abal-abal ya. Kita perangin skincare abal-abal, skincare yang salah. Ya. Tapi sebenarnya kita kan terbatas ya. Artinya kita punya YouTube channel, kita punya media sosial, tapi kan nggak mungkin semuanya kita bisa pantau dan semuanya kita bisa cek. Dan selalu ada yang baru, dan kita juga nggak mungkin bisa ngecekin semua. Jadi paling kita bisa tunjukin beberapa, tapi sebenarnya bukan lebih ke pengen menjatuhkan orang sih, tapi pengen kasih tahu kalian edukasi. Tanda-tandanya apa sih? Ya. Apa sih isinya? Modusnya bagaimana, bahayanya bagaimana, dan kalau kalian sudah pakai itu baiknya bagaimana? Iya. Iya. Dr. Ekles ngerasa nggak nyawanya Dr. Richard udah kembali? Ini yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia, Dr. Richard yang seperti ini. Terima kembali kasih. Mengedukasi untuk memberitahukan tentang bahaya-bahaya skincare ini. Ini yang ditunggu Dr. Richard yang seperti ini. Siap. Masalahnya bro, 7 tahun yang lalu itu sendirian. Iya, benar, Enak kalau misalnya kayak sekarang rame-rame, ya kan. Kalau kayak sekarang kan rame-rame kan enak. Nanggung kita bisa bersama bagi. ya? Iya, nanggungnya bersama, beraninya bersama. Iya. Dulu gue sendirian gila. Iya benar. Gak ada yang berani, ya Benar. kan. Belum lagi kalau disomasi. Gue bisa koleksi Iya semua. benar. tapi sekarang masyarakat udah lebih bijak sih Benar. banyak konten edukasi tentang skincare apalagi. Maksudnya udah lebih ternyata ini yang benar, tidak ada pro ada kontra. Cuma masyarakat sekarang lebih wise dan lebih bijak sih. Setuju gak sih? Beberapa masyarakat kota jadi lebih pintar. Tapi masyarakat daerah menurutku masih gampang banget untuk dijual barang yang seperti ini punya. Benar. Itulah tujuan kita edukasi ini. Ya. Dan juga barang yang seperti ini punya itu kalau dulu kan kita belinya di pasar. Kalau sekarang ini di media sosial kita cek gampang banget. Benar sekali. Gua aku heran ya. Sebenarnya paling gampang untuk ngeblok kayak gini punya itu dari media sosial. Ya. Nah itu mungkin juga banyak kendala karena semakin maraknya skincare yang beredar di luar sana. Oke. Gitu. Langsung aja kita bawakan ada 3 produk. Ini aku bawain satu-satu ya. Jadi siapa duluan nih? Oke, berarti aku yang ini ya. Yes. Oke. Jadi ada 3 produk ya. Yes. Aku duluan Silakan. kali ya. Ya. Ini dari RD Glow. Ini spesial ya. RD Glow ini ada 3, ada sabun. Sabunnya batang. Ya. Sabunnya batang. Ini ada nomor NA-nya. Semuanya lengkap ini ya. RD Glow. Membersihkan kotoran, debu dan lain sebagainya. Nomor Bepomnya ada, batch numbernya ada. Cuma ingredients-nya nggak ada. Aku nggak bisa lihat ingredients-nya. Benar. Dan aku cek ke www.cek Bepom. Ini Bepomnya ada. Tapi ini nggak ada ingredient, nggak ada apa-apa. Ya, jadi cuma kasih tahu fungsinya saja. Cara pakainya tidak ada. Ingredientnya tidak ada. Secara struktur apa ya ini ya, administrasi Bepom ini kurang ya. Tapi aku nggak bisa, ini kita nggak cek produksinya ke lab. ada nggak kok? Nggak ada juga. Tapi ini benar ada nomor Bepom ya. Dan ini juga untuk tonernya, ini semuanya sudah lengkap. Jadi ada ingredientnya, ada cara pakainya, ada semuanya merek lengkap dan Bepom juga. Terdaftar ya. Terdaftar Oke. Bepom. Dan ini krim pagi premium lagi. Wow, mahal nih. Tapi bentuknya kayak gini. Oke. Premium di kelasnya. Premium di kelasnya ya. Premium di kelasnya. RD Glow Premium Day 12 gram. Ini segel ya. Ini segel ya. Oke. Dan ini premium naik segel juga ya. Harusnya aman ya kalau Yes. segel ya. Aku akan buka toner. Ini tonernya bisa dilihat ya. Ada kuning-kuning nih. Oke. Nah. Oke. Apa tandanya kalau kuning? Positive thinking aja dulu. Mungkin merembes waktu packaging. Positive thinking dulu ya. Mungkin vitamin C. Mungkin.
Kalau ada kuning coklat seperti ini, yang nomor satu kita curigai nomor satu adalah vitamin C ya. Karena vitamin C itu bisa teroksidasi jadi seperti ini. Ya satu ya. Yang kedua, hydroquinone juga bisa teroksidasi seperti ini. Ya karena kalau merkuri itu lebih stabil, benar-benar stabil. Jadi kalau misalnya produk merkuri disimpan 2 tahun, 3 tahun tuh biasanya masih stabil banget. Kecuali nyimpennya nggak jelas kayak gitu ya. Kalau disimpan dengan baik itu stabil banget. Sedangkan kalau hydroquinone nggak bisa seperti itu. Makanya kebanyakan hydroquinone itu disimpannya di kulkas. Benar sekali. Ya karena kalau nggak di kulkas sekalipun bisa jadi hitam. Apalagi kalau nggak di kulkas ya. Ini warnanya. Thank you. Pakai Hanskun deh. Pakai Hanskun. Sudah ini ya pas disemprot aja di ini ya. Pas disemprot aja itu warnanya langsung ngeping ya. Ngeping. Iya, orange kayak gitu ya. Tapi aku pengen lihat di bagian ini ya deh. Ini toner. Iya. Ternyata tonernya mengandung benar hydroquinone 0,44%. 0, udah berubah jadi kuning. Udah berubah jadi kuning. Jadi ini nggak stabil ya. Ya. Nah ini kemungkinan antara dua nih kalau nggak dibuatnya. Tapi memang, penggunaan, udahlah aku nggak usah komentarin deh. Nanti ngajarin lagi kan caranya kan. Padahal ada BPOM, tapi ada hydroquinone ya. Kok bisa ya? Kok bisa? Kok bisa ada BPOM tapi saya bingung sih, Dr. Richard. Bagaimana ya mereka ini bisa mendapatkan hydroquinone cair? itu sulit loh. Sangat sulit. Untuk hydroquinone yang krim aja susah. Gitu. Apalagi dalam bentuk cairan. Setauku produk luar negeri yang pakai hydroquinone cair itu cuma RDL. Itu legend banget. Dan itu tuh sulit banget, sulit karena kemasannya itu adalah krim. Ini produksinya di mana ya? Kecil banget gila. Udahlah mataku sakit. Itu yang menjadi tanda tanya, udah ada BPOM tapi ada hydroquinone. Yes. Ini day creamnya juga sudah ada BPOM-nya juga. Ini day creamnya aku buka dulu. Bentuknya kayak gini ya. Wah ini lengket banget ya, lengket ya. Tapi udah khas tapi nggak bisa valid seperti itu. Dari baunya khas banget. Dari baunya khas. Coba coy. Dan isinya merkuri 0,06%. Sedikit ya. Itu besar itu. Coba jelasin Dr. Richard. Berapa sih bolehnya merkuri di dalam krim? Merkuri di dalam krim. Pertanyaan kayak gini ya. Merkuri itu boleh nggak dalam krim? Tidak boleh. Harusnya. Jawabannya boleh. Ya. Tapi 0,0001. Tuh. Tapi itu secara pun aturan itu hanya cemaran. Tidak boleh. Itu pun kalau seandainya itu cemaran. Tercemar. Itu dianggap cemaran. Sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Boleh kalau, ini koreksi aku kalau aku salah ya, 0,0001 tadi. Itu kalaupun cemaran. Dianggap cemaran. Tapi secara rule memang tidak boleh. Dan itu gak boleh di semua batch. Karena kalau ada di semua batch itu bukan cemaran. Sengaja dicemarin itu. Benar. Jadi kalau misalnya 0,001 berarti kalau 0,6 berarti berapa? 600 kali lipat. Itu yang kadang dibuat para penjual, ya kan isinya sedikit, cuma 0,6 gitu. Padahal 600 kali lipat dari Wah, ini juga nih. Ini premium. Wah, ini benar-benar premium ya. Ini benar-benar premium. Night cream. Ya, night creamnya benar-benar premium. Percayalah kalian pakai ini, 2 minggu kalian akan putih glowing dan juga cerah. Kalau kalian jerawatan parah, jerawat kalian akan hilang. Tapi kalau misalnya kalian lepas ini, hancur muka kalian. Dari bentuknya udah khas ya. Dan kalau kita masukin ke lab dan hasilnya merkuri 0,25%. 250 kali lipat. 2.500 kali lipat. Wah, ini tinggi banget nih. Kayaknya harus bikin award deh. The highest mercury skincare in Indonesia. Tapi kan banyak loh orang Indonesia yang sudah tahu ini merkuri, tetap dipakai. Benar. Karena brainstorming. Kadang-kadang kita dapat pasien, kadang-kadang, dok diedukasi sama pemilik brand atau mungkin resellernya, merkuri itu tidak masalah dipakai. Wah segitunya kadang-kadang, kok bisa ya? Kok bisa edukasi seperti itu? Padahal efek sampingnya apa aja? Banyak banget. Ada kan jangka pendek tuh. Jangka pendek ya biasanya karena kan merkuri itu merusak lapisan teratas kulit gitu, stratum corneum gitu. Jadi otomatis skin barrier jadi rusak.
kulit jadi lebih sensitif, akan banyak terkena masalah-masalah kulit. Benar. Gitu. Misalnya kalau kita lepas, misalnya kalau orang jerawatan biasanya lebih jerawatan bisul-bisul. Gede, bisul. Bisul kita ngomongnya. Kalau flek biasanya lebih flek atau bahkan udah menghitam seluruh wajah, itu agak butuh proses. Dan yang paling kita yang kita takuti apalagi yang sedang hamil bisa melahirkan keguguran dan kecacatan pada kehamilan. Benar. Dan juga yang paling ngeri itu sebenarnya salah satu yang paling ngeri yang agak susah disembuhkan itu adalah wajah itu jadi oversensitif ya. Jadi kayak pakai skincare apa aja yang dulunya itu biasa aja. Jadi kayak picky banget. Mudah beruntusan, mudah rusak. Benar, karena stratum korneumnya udah diangkat, udah dirusak. Gitu. Jadi dan kanker kulit paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Dan kita taunya kanker kulit itu berpuluh-puluh tahun kemudian, bukan sekarang. Jadi ini produk ini aku duga di dalamnya ada hidroquinone dan ada merkuri. Dan tinggi sekali ya. Nah, boleh mau ditambahin nih tentang R&D Glow ya. R&D Glow ini diduga sudah diumumkan oleh Polda Sulsel bahwa asal Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jadi ini diduga sudah diumumkan oleh Polda Sulsel dan berkoordinasi dengan BPOM-nya Sulsel bahwa ini ditemukan kandungan berbahaya. Nah, yang saya harapkan untuk kalian semua para penjual-penjual resellernya R&D Glow ya. Maka dari itu kalian harus benar-benar fokus untuk memberantas ini, kalian stop untuk menjual produk ini daripada nanti akan berbahaya ke kalian karena menjual produk seperti ini dapat terancam kriminal. Produksi kriminal. Ya. Jual kriminal. Reseller juga kriminal. Kan? Karena menjual. Banyak loh kejadiannya para penjual resellernya malah yang ditangkep, yang dipenjara, ownernya angkat tangan. Karena ownernya bilang itu barang palsu. Benar selalu. Kadang-kadang dengan mudahnya ditangkap para resellernya malah duluan. Nah ini mungkin dinotis nih para reseller-reseller. Oke, lanjut. Siapa duluan? Saja. Nah ini nih brandnya ini nih Maxi. Ini terkenal ya? Ini lumayan terkenal ternyata. Saya lupa dari mana ya? Sulawesi Selatan. Tapi kalau aku ngelihat produk-produk yang kayak gini ya, karena bentuknya kayak gini ya, ini tuh cepat banget glowingnya dan pasti murah loh. Affordable. Karena kan packagingnya seperti ini. Ini dan orang Indonesia kan whitening minded, pingin putih cepat dan murah. Nah itulah laku keras. Gitu. Tapi yang jadi pertanyaan apakah aman atau tidak? Gitu. Nah ini ada sabun, toner, bener ya? Iya. Ada ini night creamnya, ini day cream sepaket. Setelah kita kita review memang terdaftar BPOM sih. Dari segi sabun ada BPOM-nya sama ya, semua sama. Berarti sama kayak R&D Glow, Maxi juga sama ya? Maxi juga ada. Tonernya juga ada, semua syarat-syarat mestinya ada ya. Diproduksi oleh ini nih PT Sandrika Beauty Derma Cikarang. Terus sunscreen juga ada, night creamnya juga ada gitu. Jadi siapa yang salah ini? Ownernya yang salah? Produksi yang salah. Belum dulu karena kita belum ini pasti. Atau yang memverifikasinya yang salah. Ini kan banyak sekali diminta oleh masyarakat, "Dok, krim malamnya cepat putih." Nah, karena itu kita periksa lab. Oke. Gitu. Krim malamnya dulu ya. Oke, kita buka ya. Karena penasaran kita buka. Wow, menyala Maxi. Menyala Maxi. Itu apa tuh? Tapi namanya kayak ini ya. Sunscreen. Ini enggak, ini night cream. Itu night cream. Wah ini kayaknya Dr. Richard atau Rocky udah tahu ya kalau warna-warna kayak gini nih. Iya, tapi mungkin aja retinol mungkin. Atau dikasih pewarna kali ya. Retinol itu. Ya, kan biasanya kasih produk untuk keren-kerenan gitu kan. Tapi enggak kalau warna kita ngomongnya kita enggak boleh ngejudge ya. Kalau warna dari warna aja kita kesian nanti skincare yang warnanya seperti itu juga. Benar, bukan valid. Tapi agak lumayan wangi tapi memang udah ada bau-bau sedikit sih. Dan ternyata kita udah periksa hasil labnya seperti ini nih. 4,74 mengandung hidroquinone. Menyala, lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi. Tinggi, tapi yang jadi pertanyaan Dr. Richard. Ini BPOM loh. Ini BPOM. Mestinya kan hidroquinone itu kategori obat, tidak bisa dijual bebas. Skincare BPOM mengandung hidroquinone 4,7%. Dan kalau pasien beli nih, nggak ada yang salah loh. Dia ngelihat bolak-balik ini BPOM, masuk ke www.cek BPOM, ini BPOM, pakai mereka merasa secure banget, aman. Iya, merasa secure, aman karena BPOM. Tapi
ternyata isinya ada hidroquinon. Inilah gunanya hadirnya kita Benar. bertiga Ini- untuk membuka tabir-tabir seperti ini. Benar, ini kategori obat. Ada orang begini, kan itu kan mengandung hidroquinon kan kategori obat. Nah, namanya kategori obat kan, apakah kalian ada konsultasi ke dokter nggak? Apakah ada resep dokter nggak? Dan apakah dalam pengawasan dokter? Dan just Gitu. info dokter, untuk Maxi ini dijual di reseller, agent dan distributor Iya. tanpa Kita udah pernah pengawasan review dokter. sebenarnya. Ini nomor BPOM-nya juga bukan BPOM obat ya. Ini Bukan, BPOM-nya bukan. juga BPOM kosmetik BPOM ya. Jadi kosmetik. bukan BPOM diperbolehkan jual hidroquinon. Benar. Jadi Ini yang jadi pertanyaan nih. ownernya atau pabriknya. Benar. Oke, tadi naik krim, sekarang kita coba buka sunscreen-nya ya. Ini merah-merah merona nih. Merah menyala. Menyala Maxi. Menyala Ini kayak Maxi. merek apa gitu ya? Maxi. Apa ya? Oh iya sama ya. Oh. Merek es krim ya? Itu apa sunscreen? Ini sunscreen-nya. Oke, ini ya. Aman itu. Aman sih kayaknya nih ya. Iya. Ini memang Terlihatnya totally kayaknya aman. Oke, tapi Aku nggak percaya deh kalau krim malamnya kayak gitu, kayak gimana percaya. Oke, supaya Dokter Richard nggak bertanya-tanya, udah periksa nih hasil lab nih. Dan ternyata hasilnya, oh iya, hasilnya ini nih. Memang Aman. tidak terdeteksi merkuri atau hidroquinon. Oke, Itu. nggak terdeteksi. Sunscreen-nya terdeteksi. terdeteksi nggak? Ini sunscreen. Sunscreen-nya terdeteksi juga nggak? SPF-nya nggak dicek. Kita belum cek. Belum Oh, cek. belum dicek. Kita Oke. belum cek. Kita belum cek. Nah, itu juga ya. Oh, oke, kita cek deh. Oke, next time kita cek ya. Ya. Kalau Tapi menurutku kayak kalau krim malamnya sudah pasti kayak gini punya sih, aku not recommended ya. Aku Iya. pasti tidak menyarankan. Jadi pertanyaan paling bodoh yang pernah aku dengar ketika ada yang ngomong krim malamnya mengandung hidroquinon atau krim malam yang mengandung merkuri, terus ditanya krim paginya aman nggak dok? Sabun tonernya gimana gitu. Bisa Sama nggak? kayak kalau misalnya kalian datang ke restoran yang ngakunya itu halal, ya, tapi kalian datang ke satu menu dicek nih ternyata satu menunya pakai minyak babi contohnya, terus kita tanya menu yang lain dong diperiksa. benar. Nah, itu bisa jawab sendiri lah ya. Benar. Oke, tapi yang pasti ini yang kita tegaskan adalah krim malam mengandung Sudah BPOM. hidroquinon. Tapi sudah BPOM. Ini Sudah yang jadi BPOM. pertanyaan. Ini sudah BPOM, ini sudah BPOM, Iya. tapi ini positif merkuri dan ini positif. hidroquinon. Jadi pertanyaan bagi ownernya sama mungkin ada kan alasan owner kadang-kadang nggak tahu ya. Benar. Dari pabrik katanya. Nah, owner dan pabrik deh pertanyaannya. Oke, besok kita video call lagi. Jadi owner dan pabriknya. Tapi kalau ini aku yakin benar, Ya. Nah, ini ketiga ini. karena namanya benar. Oke. Nah, ini spesial banget. Mungkin diberikan oleh abang-abang tercinta untuk adiknya mereview karena agak-agak riskan nih kalau mereka yang mereview. Oke, khusus hari ini saya akan mereview Zam-Zam. Oke, apakah mengandung air Zam-Zam? Nah, biasanya kan itu untuk apa ya? Iya. Biasanya untuk apa tuh? Kalau air Zam-Zam itu airnya yang penuh berkah. Berkah, yang suci yang gitu. diharapkan berarti skincare ini akan diberkahi kayak gitu, dan juga bisa mengeluarkan berkah untuk para penjual-penjualnya harusnya. Kenapa? Karena membawa nama Zam-Zam ini tapi kok kalau seandainya isinya benar harusnya bagus. Iya, gitu. iya. Tapi saya juga Jadi belum berkah. ngecek. Merusak nama baik. Dan juga saya harus ngecek juga, mungkin nanti coba Dokter Richard atau Dokter Ekles cek hakinya apakah Zam-Zam ini terdaftar. Tapi kayak gimana ceritanya ya kalau polosan kayak gitu? Iya. Maksudnya first impression aja Iya. udah gak meyakinkan. Menyala Zam-Zam. Oke. Silakan dong. Zam-Zam terdiri dari ada facial wash-nya. Ini facial wash-nya. Yang mana ini facial wash-nya ya? Ini facial wash-nya tanpa BPOM. Ya, ini tanpa BPOM. Ini ada korek api nggak sih? Siapa tahu mungkin dibakar dulu baru keluar keterangannya. Benar. Ya. Atau disiram air keras dulu baru keluar keterangannya. Ini Putih krim, bersih ya, putih krim bersih siangnya ya. tanpa BPOM, krim malamnya tanpa BPOM. Ya. Tapi dijual bebas ya, Dok? Dijual bebas ya. Desainnya minimalis. Benar. Mungkin konsep marketingnya. Ya, berarti secara tidak langsung sebelum dicekkan di lab, saya secara personal saya nggak mau ngajak-ngajak kalian. Kalau seandainya saya bermasalah, saya secara personal bilang ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena skincare ini tidak memenuhi administrasi. Ya. Oke. Nah, masuk lagi ke kandungannya berbahaya atau tidak? Tanpa kandungan sekalipun aku bisa ngomong ini skincare-nya abal-abal. Kasar ngomongnya kayak gitu. Iya, benar. Gak usah pakai kandungan sekalipun, walaupun Benar. kandungannya sudah benar semuanya, hasil labnya semuanya bagus semuanya, tetap Ya. abal-abal. Nah, ini menjadi edukasi juga pemirsa di rumah, kalau membeli skincare, kalau sudah first impressionnya cuma brand doang, tidak ada BPOM, ini secara general ya, itu sebenarnya udah tanda tanya tuh. Ya,
Bener gak sih? Oke, dan hasil Ada lab, sesuatu. Ada sesuatu gitu. dan hasil lab ketika saya mengecek untuk tonernya, isinya tonernya 1,5 hidroquinone. Gede kalah R&D. Gedean punya lu ya? Jangan gedean gua 1,5 loh Dia bangga ya. Jangan punya dia. Iya. Kayaknya ini deh, dia bisa memenangkan reward untuk award untuk yang di toner deh. Pemenang sementara ya. Pemenang sementara. Berarti ke depan ada ini ya, ada kategori ya. Benar. Kategori toner, kategori day cream. Bener. Tapi sangat disayangkan sih nama seindah ini, Iya. seberkah ini menjual isi produk yang seperti ini. Benar, Disayangkan. Oke, toner Oke? baru toner dok ya. Kalau mau toner. nakal, bawalah nama yang lain. Benar. Bener. Menyala ke atau Menyala, atau apa? ke. Rusak skincare, Ya itulah. hancur skincare. Benar. Oke, berikutnya untuk day creamnya. Berapa ya? Nanti kita coba siapa yang menang ya. Ini day cream. Day cream. Oke. Hasilnya 1858 atau 0,18 merkuri. Coba buka Dr. Richard. Wih. Buka. Wih. Wah. Lu pakai handscoon. Iya. Bukan Siapa menyala tadi lagi. yang merkuri lawan Nggak aku ada, Dr. nggak ada. Richard. Dr. Ini, Richard ini. tadi merkuri berapa? Yang krim siang. Yang kebalik yang dia merkuri. Toner ya? Apa? Nah, Krim malam ini. Ini yang ini nih. 0,06. 0,06. 0,1. Menang lagi. 1000 kali lipat. 1000. 1000. 0,0 ya 1000 Iya. kali lipat. Wow. Dan ini lebih kuning dari yang dokter. Coba Dr. Richard tadi. Mana lebih kuning? Lawan kuning-kuningan kita. Menguning abangku. Iya. Nah, terbukti kan aku lebih tinggi kan nih. Menguning abangku. Menguning. Tuh. Oke. Jadi sebenarnya sekarang modus merkuri itu sudah mulai dihilangkan ya. Kalau kayak dulu itu kan khas banget, putih, kristal, Benar. Ada teksturnya lengket ya. Lem lah gitu. Kalau sekarang itu sudah mulai disamarkan dengan warna. warna Jadi- dan wanginya. Ya, jadi nggak begitu kelihatan. Dan ke depan bisa jadi loh tanpa pengharum, tanpa pengwangi kayak gitu punya. Jadi kayak nggak begitu khas lagi. Benar-benar. Oke. Mengejutkan. Itu sunscreen ya? Ya, Oke. krim malam. Wah. Zam-zam. Wah, kalau seandainya ini penuh berkah, wih enak nih. Udahlah kalau sudah Wow. kayak pagi aja. Udah Krim Oke. malamnya. Ah, itu kristal itu. banget. Kristal itu. bang. Coba bandingin Kristal dengan banget. Dr. Richard kristalnya. Oke, itu khas banget tuh. Lebih ini kristal lebih kan? kristal, Lebih lebih kristal. kristal. Dokter Richard Lebih tinggi tadi nggak? berapa? 0,2 gue tadi. 0,38. 380 kali lipat. Tepuk tangan. 300. Dia dapat standing applause dari kita. Luar biasa. Adekmu menang kali Luar ini. biasa. Ini Luar biasa. pemegang tahta Tata tertinggi tertinggi nih. Merkuri 0,38. Gak sesuai dengan namanya tapi ya. Iya. Iya ya. Apakah ini kalian semuanya masyarakat Indonesia kan kita kenal sekali paling nggak suka ya kalau yang berhubungan dengan Islami seperti ini digunakan seperti ini. gitu Iya. gitu setuju. Dan kalau pakai namanya kayak gini pasti jualannya pakai. Iya benar. Ini diduga ya, maaf sekali kalau seandainya ada salah kata. Banyak sekali yang saya baca di kolom-kolom komentar bahwa dibilangnya kalau produk ini banyak penjual-penjualnya itu yang membawa agama. Benar. Nah ini yang miris ya. Disayangkan. Maksudnya bukan cuma dalam bidang-bidang lain membawa nama agama ya. Ternyata dalam skincare dengan isinya berbahaya membawa nama-nama agama ya. Benar. Padahal bisa mencelakakan orang lain. Padahal bisa mencelakakan orang lain. Oke, ini fix semuanya skincare ini diduga abal-abal. Iya. Benar Ya, sekali. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan tidak disarankan menggunakan 3 merek brand ini. Benar. Oke. Gedek ya udah. Aku mau tanya dengan kalian. Hasil labnya valid gak sih? Oh, oke. Mestinya valid ya. Mestinya valid. Cuma memang untuk Sebenarnya kita bilang- tanpa hasil lab pun kita sudah tahu bahwa hasilnya seperti ini ya. sebenarnya karena kan kita udah lihat dari tekstur, udah lihat dari baunya gitu. Tapi ini problematika dan aku kasih tahu kalian ini ke depan akan jadi senjata. Benar. Oke. Lab ini semuanya bisa ngecek. Ya. Kebetulan yang punya labnya juga semua orang bisa ngecek. Bukan Benar. cuma punya kita, orang lain juga bisa ngecek. Dan bisa nggak aku ngecek sama kayak kan ada yang namanya BPOM kan juga tertipu di sini. Ya.
waktu kita mendaftarkan nama, kok bisa produk BPOM ini ada merkuri di dalam hidroquinone? Karena pada waktu melaporkan ke BPOM, produknya bukan ini. Benar. Dia memberikan produk yang benar-benar real BPOM. Tapi produksinya ataupun menjualnya bukan yang dilaporkan ke BPOM. Benar. Itulah sebenarnya, ya kan? Benar. Berarti tidak menutup kemungkinan apa yang dilaporkan ke BPOM dan apa yang dilaporkan ke lab itu juga bisa. Bisa. Dan ke depan nih salesnya, karena ini sudah viral pakai kayak ginian, salesnya pun juga bisa bilang, ini lihat nih, no mercury, no hidroquinone. Iya. Benar. Dan Tambah meyakinkan dong. benar. Tambah meyakinkan dong. Setuju. Hati-hati. Ya. Nah, itulah sebabnya lewat kita mengedukasi begini, masyarakat lebih bijak mungkin lebih bijak, lebih wise lah dalam memilih skincare ya. Ya. Gitu. Karena kita juga nentuin mereknya juga nggak main-main, nggak bercanda, dan kita reviewnya 3 kali lipat sini ya. Biasanya aku sendirian nge-review. Benar. Ini ada Dr. Eklas, ada Dr. Oki juga nge-review semuanya di sini. Jadi 3 lapis kita. Dengan ya saya tutup, saya berharap untuk owner skincare, tolong kami bertiga minta tolong jangan membodohi masyarakat. Maksudnya apa? Ketika ini memang hasilnya merkuri dan hidroquinone, jangan pernah kalian semuanya para owner itu mengatakan aman dengan menunjukkan ini kodong, saya udah cek hasilnya aman kodong, kayak gitu. Oh iya, kemarin ada ya yang jadi TSK bawa seperti itu ya. Kodong, ini aman kodong. Ini saya bisa juga ngecek sendiri kodong. Seperti itu. Padahal yang kamu berikan memang yang real BPOM. Yang kamu jual itu yang non BPOM. Tolong jangan bodohi masyarakat. Karena masyarakat sekarang udah lebih pintar. Seperti itu. Iya. Ya susah juga ya. Aku ngomong kalau sudah seperti ini, semua senjata itu bisa dipakai, baik reviewer bisa pakai, yang jualan bisa pakai, reseller juga bisa pakai. Benar. Jadi masyarakat siapa yang harus kita percaya dong? Benar. Ya, pokoknya masyarakat lah. Karena kan ini masyarakat yang membeli, masyarakat yang menggunakan. Dan mungkin kita bisa spill kali ke masyarakat. Kadang-kadang gini, dengan ada marketing yang sudah, ini tidak mengandung, misalnya di kemudian hari, dengan bisa cek sendiri, ternyata aman, tidak mengandung merkuri hidroquinone. Apa sih dokter-dokter tanda-tanda bahwa krim ini mengandung merkuri setelah dipakai? Atau mungkin hidroquinone. Cepat putih. Cepat putih. Sedangkan regenerasi kulit itu biasanya 2 minggu ke atas, sampai 3 minggu bahkan. Kadang-kadang 3 hari langsung putih. Udah kalian itu ya, aku kasih tahu ya. Menurut penelitian, niacinamide itu 6 bulan baru ada hasil. Glutathione itu 6 bulan baru ada hasil. Ya, vitamin C 3 bulan. 3 bulan. Memang kadang-kadang lebih cepat, dari 1 bulan ke atas. Tapi biasanya kalau mengandung merkuri, biasanya 3 hari sampai 1 minggu udah langsung putih. Jadi kalau kalian pakai skincare-nya gue, skincare-nya Eklas, skincare-nya Dr. Oki, terus kalian bilang, aku sudah pakai skincare kalian dok, berbulan-bulan gak ada hasil. Ya itulah yang benar. Itulah yang benar. Benar sekali. Ya, kadang-kadang karena regenerasi kulit juga, karena mengikuti regenerasi kulit. Nah, itu mungkin yang menjadi tanda-tanda ke pemirsa. Pemirsa apa sih? Yang menonton ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita tetap akan bongkar skincare berbahaya. Setelah ini kita akan bawain lagi. Waduh, serem banget, sumpah serem banget. Tinggi banget merkurinya, tinggi banget hidroquinone. Pokoknya kita bongkar sampai habis semuanya. Sampai ketemu lagi.